Oke, teman-teman. Kali ini kita mau bahas satu lagi ayam dari Hidis. Ini produk dari Hidis yang ketiga yang kita review di sini. Beberapa waktu yang lalu, pertama kali kita bahas soal Hidis di sini. Kita bahas Hidis MS1 Galaxy yang kelasnya di budget kisaran 200 ribuan. Baset banget suaranya. Cuma emang agak overpriced menurut saya. Terus yang kedua kita juga udah bahas Hidis MS3, MS3. Kalau yang MS3 ini kelasnya udah kisaran 1,6 juta sampai 1,8 jutaan. Impresi saya waktu itu untuk MS3 ini lumayan positif, atau bisa dibilang positif banget lah. Mulai dari tuningannya, teknikalnya, build quality-nya juga bagus banget, sama kelengkapan isi packagingnya itu juga bagus banget. Nah, yang kali ini kita mau bahas, menurut saya ini juga impresif banget. Mulai dari packagingnya, isi kelengkapannya, build quality-nya, baik unit ayamnya maupun kabel sama ear tipsnya, dan terutama yang pasti tonalnya sama teknikalnya. Oke teman-teman, ini review saya untuk Hidis MP145. Kalau saya nyebutnya sih si paus biru. Oke, sebelumnya saya mau sampaikan makasih dulu buat Hidis yang udah ngirimin sampel reviewnya ini ke kita. Nggak cuma ayam, Hidis juga dari dulu udah main di kancah per audio portablean mulai dari DAC, DAP, bahkan kabel upgrade juga ada di sana. Yang DAP ini sebenarnya saya udah tertarik dari kemarin-kemarin, ada Hidis AP80 Pro X. Mudah-mudahan nanti kebeli lah. Atau Hidis mau ngirimin AP80 Pro X-nya buat kita review di sini. Ya, mau-mau aja sih. Monggo Hidis. Ya, barangkali lah. Barangkali kalau di pairing sama DAC atau DAP dari Hidis bakalan lebih bagus sinerginya si Hidis MP145 ini. Ya, pokoknya gitulah teman-teman. Yang belum nonton reviewnya Hidis MS3, nanti teman-teman bisa cek di channel ini, udah ada. Sekarang kita ke MP145-nya dulu, alias si paus biru ini. Untuk harganya, Hidis MP145 ini dari sananya $159. Atau kalau dirupiahin ya, untuk sekarang-sekarang jadi sekitar 2,4 jutaan lah. Berarti kelasnya ada di kisaran 700 Timeless atau Timeless AE mungkin. Ada juga Dunu Talos di sini. Kalau nggak salah juga sekitar segitu harganya. Untuk packagingnya sekilas kayak biasa aja. Cuma kelihatan kayak box kardus biasa warna hitam yang ada gambar ayamnya, terus teks-teks segala macam di sini. Di belakang juga ada spesifikasi segala macam. Tapi ini cuma cover luarnya aja. Kalau covernya udah dibuka, di dalam sini ini kayak gini teman-teman. Ada boxnya, materialnya semacam kayak plastik atau mika. Ya enggak yang jadi mewah banget sih, tapi ini lumayan ngasih sesuatu hal yang beda dari kebanyakan ayam lain yang packagingnya kertas atau karton biasa. Untuk isi paketnya ini juga enggak kalah mengesankan dari Hidis MS3 yang kemarin. Cuma mungkin yang disayangkan, kenapa enggak sekalian dikasih apa gitu, sesuatu satu lagi entah. Tapi ya apa ya, maksud saya biar enggak sama persis kayak Hidis MS3 aja gitu. Tapi ya udah lengkap banget sih ini isinya. Mau ditambah apa lagi juga, atau justru Hidis MS3-nya yang terlalu ngasih banyak di harga yang selisihnya lumayan, 700 ribu selisihnya. Tapi ya nggak jadi masalah juga sih, karena dari build quality-nya, teknikalitasnya, ini juga udah bagus banget. Dan ada peningkatan lumayan jauh dari Hidis MS3 yang kemarin. Di sini ada unit ayamnya, si paus biru 2 ini. Kabel 2 pin, ini jacknya saya kemarin ambil yang 4,4 mm. Yang balance, bukan yang 3,5 single ended. Terus ada pouch-nya, sama persis kayak yang kemarin kita dapat dari Hidis MS3. Lalu ada ear tips-nya, ini ada 9 pasang, ada 3 tuningan, ada balance, terus vokal sama tuningan bass. Terus kita juga dikasih fitur sekaligus 2 nozzle tambahannya. Kalau yang dulu kita pernah dapat fitur detachable nozzle di Moondrop Chew 2, tapi kita nggak dibawain nozzle tambahannya. Nah, di sini kita dikasih nozzle tambahannya ada 2, yang warna silver buat tuningan vokal atau tuningan treble, sama yang warna merah buat tuningan bassnya. Kalau yang udah kepasang ini warnanya semacam rose gold, ini buat tuningan balance-nya. Sekarang kita masuk ke spesifikasinya dulu. Untuk spesifikasinya, dia pakai planar driver yang ukurannya 14,5 mm. Ini lumayan gede banget, lebih gede dari 700 Timeless yang ukurannya 14,2. Yang bikin housingnya juga lumayan gede. Walaupun sebenarnya di Timeless itu
Itu timeless itu yang gede cuma faceplate-nya, housing yang nempel ke telinga itu ukurannya standar aja sebenarnya. Nah, di MP145 ini lebih gede lagi, driver planarnya 14,5 mm, makanya housingnya juga lebih gede dari housingnya timeless. Tapi faceplate-nya di timeless dibikin jauh lebih lebar. Kalau KZ PR3, itu dia planarnya ukuran 13,2, jadi wajar kalau housingnya si PR3 atau PR2 itu nggak jadi bongsor kayak gini. Untuk tuningannya, MP145 ini tuningannya ngadopsi tuningan Harman 2019, frekuensinya 20 Hz sampai 40.000 Hz, impedance-nya 30 ohm, sensitivitasnya 104 desibel. Koneksinya 2 pin 0,78 mm. Terus yang menarik, ini material shell atau housingnya ini aluminium alloy atau metal yang diklaim sertifikasinya udah standar aluminium pesawat terbang atau aviation grade. Untuk kabelnya 6N silver plated crystal copper. Untuk build quality-nya kayak biasanya kita mulai dari ear tips-nya dulu. Untuk ear tips-nya kalau teman-teman ngerti Akustun AET07, nah ini secara materialnya mirip-mirip. Cukup bagus menurut saya. Atau kalau teman-teman punya SIM-God EM6L atau Tangzu Princess Changli, nah ini ear tips-nya mirip dari materialnya. Di sini kita dikasih banyak banget ear tips-nya. Udah sama tatakannya juga, jadi nggak kececer kemana-mana. Terus kalau hilang satu misalnya, bakalan langsung ketahuan juga nanti ada tatakan yang kosong. Ini ada 9 pasang, 3 pasang yang tuningannya balance, 3 pasang lagi buat yang tuningannya untuk vokalan, sama 3 pasang lagi yang buat ngebus di area bassnya. Untuk kabelnya, kalau dibandingin sama Hidis MS3 kemarin, dari looks-nya kelihatan yang MS3 itu lebih mewah atau lebih keren. Tapi setelah dipegang, feel-nya lebih oke di kabelnya MP145 ini. Nggak terlalu kaku, lebih lemes di sini, nggak sekaku kabelnya MS3, terus aman juga dari gejala mikrofonik. Bobotnya juga lebih enteng. Terus di sini juga udah ada chin slidernya. Untuk materialnya 6N silver plated crystal copper 4 braid, jacknya straight, balance, gold plated, ukurannya 4,4 mm. Housing jacknya materialnya metal, solid banget dan berasa keras. Terus kalau misal teman-teman mau yang jack 3,5 mm atau single ended juga ada opsinya. Kalau teman-teman beli di officialnya Hidis. Kalau di distributor ya tergantung sih distributornya nyediain apa enggak yang 3,5 mm. Untuk splitternya dikasih housing semacam aluminium. Tapi dalamannya sih kayaknya plastik atau karet. Untuk pouchnya lumayan bagus, sama persis sama pouchnya Hidis MS3. Tapi kalau boleh saran sih seenggaknya untuk harga segini dikasih yang bagusan dikit lah. Kayak punyanya Kiwi Ears Quartet atau Quintet misalnya, yang modelnya udah berbentuk semacam hardcase kayak gitu. Atau kayak punyanya SIM-God EM6L, ini juga saya suka banget, bisa masuk 1 DAP kecil sama 1 IM. Nah, sekarang untuk unit IM-nya. Housingnya ini katanya, klaimnya dari Hidis, dia ini pakai material aluminium alloy yang kualitasnya udah standar aviation grade, atau kualitas aluminium yang biasa dipakai di pesawat terbang. Memang sih, berasa solid banget housingnya, sama sekali nggak berasa murahan. Untuk bentuk faceplate-nya, katanya ini terinspirasi dari bentuk buntut atau ekornya ikan paus. Kata Hidisnya sih kayak gitu. Ya dari ukurannya juga udah ikan paus banget sih ini. Ukurannya kira-kira sama atau malah lebih gede dari KZ AS24 yang pakai 12 driver BA per sisinya. Sedangkan si paus ini hanya pakai 1 buah single planar. Cuma ya emang sih ukurannya planarnya juga terbilang gede, 14,5 mm. Terus kalau di beberapa IM yang material housingnya metal kayak gini, ada beberapa yang nyetrum pas dipakai di PC atau di laptop waktu sambil dicas laptopnya. Nah si paus MP145 ini aman, nggak ada nyetrum-nyetrum sama sekali, gatal-gatal di telinga juga nggak ada. Lalu untuk fittingnya, ini agaknya sih yang jadi masalah pertama. Di awal juga memang langsung underestimate sama ukurannya yang kayak ikan paus banget ini. Gede, dengan housing yang solid, terus keras. Tapi ternyata di pemakaian masih cukup nyaman teman-teman. Housing bagian sini yang langsung nempel ke telinga ini kan gede. Memang gede. Tapi bentuknya juga nggak yang aneh-aneh gimana-gimana. Jadi ya tetap langsung plek di telinga. Yang bikin ngurangin kenyamanan paling soal ukurannya aja yang memang kelihatan banget. Dan memang berasa nonjol ke luar telinga. Nah, di sini kita perlu juga ear tips yang fit. Jadi walaupun bongsor, tapi tetap bisa fit dan gripnya juga
kebantu sama ear tipsnya yang di telinga kita bener-bener fit. Untuk ear tips ini kemarin sempat ragu, kayak Akustun AET08 yang nozzle-nya sempit bisa masuk apa enggak di Hidis MP145 ini. Ternyata walaupun emang perlu maksa, ternyata masih bisa masuk teman-teman. Jadi ya masih aman kalau mau gonta-ganti ear tips aftermarket atau beli ear tips tambahan dari luar paketnya ini. Kalau yang semacam Spinfit CP145 lebih gampang masuknya, soalnya memang bahannya lebih lentur, enggak sekaku AET08. Untuk ukuran nozzle-nya yang gede, ternyata nggak bikin ngurangin kenyamanan juga di dalam telinga. Soalnya bentuknya juga pendek, jadi ukuran nozzle yang gede ini nggak terlalu masuk ke kanal telinga. Jadi nggak bikin gampang berasa pegel atau panas. Kalau soal bobotnya dari ayam ini, Hidis mengklaim bobotnya 9,5 gram per sisinya. Jadi kalau dipasang dua-duanya jadi 19 gram di kepala kita, di telinga kita. Sedangkan Kiwi Ear Quintet yang secara ukuran mungkin hanya sedikit aja lebih kecil, itu bobotnya kisaran 4,7 gram. Cuma emang dia bahannya kan resin ya. Kalau si paus ini kan dia pakai full metal atau aluminium. Jadi feel-nya lebih premium, iya. Tapi juga mesti dibayar lagi dengan bobot unit ayamnya yang hampir 2 kali lipat lebih berat dari si Kiwi Ear Quintet. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality-nya. Untuk sound quality-nya, Hidis MP145 ini alias si paus biru ini, menurut Hidisnya sendiri, emang masih ngikutin tuningan Harman 2019. Tapi di area mid bass-nya sampai ke lower mid range-nya dibikin lebih tebel. Treble tengahnya diturunin, terus upper treble-nya ngikutin Harman lagi. Terus naik lagi di bagian airy-nya. Ya bisa dibilang masih mild V-shape, tapi tonal balance-nya bagus banget. Itu kalau kita baca dari graf FR-nya ya. Untuk suaranya kayak gini teman-teman. Ini saya pakai setup balance, baik dari nozzle-nya maupun ear tips-nya. Untuk kabelnya juga saya pakai kabel bawaan aja. Terus jack-nya ini 4,4, colok ke DAP F Audio T3. Nozzle-nya saya pakai yang rose gold, nozzle default-nya. Nanti juga di sini saya langsung bahas gimana pengaruhnya kalau kita gonta-ganti nozzle-nya sama yang merah atau yang silver. Terus di pembahasan sound quality ini juga mungkin nanti saya akan langsung nyinggung ke ayam lain. Jadi nanti nggak ada section sendiri atau section khusus yang buat bahas perbandingannya. Pertama kita bahas drivability-nya dulu. Untuk drivability-nya, Hidis MP145 ini walaupun pakai planar yang lebih gede ukurannya, tapi untuk drivability-nya nggak seberat KZP-R3. Volume 75 sama si paus ini udah enak. Udah pas buat saya. Sedangkan kalau di KZP-R3, untuk dapat suara segini, kita butuh naikin volume sampai ke step sekitaran 84 atau 85 lah. Jadi dari volumenya, ini udah kerasa kalau si MP145 ini nggak seberat KZP-R3. Kita ke low atau bassnya dulu. Si paus ini punya bass yang presentasinya bersih, fun. Kuantitas nampolnya udah cukup gede walaupun pakai nozzle yang balance atau yang warnanya rose gold. Bisa lebih gede lagi kalau pakai nozzle yang warna merah atau nozzle yang tuningannya bass. Karena di sini nggak cuma bassnya yang digedein, tapi juga treble-nya diturunin di bagian lower treble-nya sampai ke mid treble-nya. Dynamics-nya bagus, berbobot, tapi kontrolnya masih sangat bagus dan secara speed juga tetap bisa cepat khas driver planar. Sub-bass-nya bisa lumayan deep, lumayan dalam, dan impact-nya berasa hampir kayak dynamic driver. Ini yang jarang kayaknya ditemuin di ayam planar yang biasanya bass-nya berasa ringan. Ya emang sih, saya belum nyobain banyak planar sampai saat ini, tapi dari sekian yang saya cobain, kayak 7Hz Timeless, terus KZP-R2, KZP-R3, terus Lecture S12 Pro, pernah nyobain juga sekilas. Nah, MP145 ini paling mendekati dynamic driver untuk timbre bassnya, atau naturalnya bassnya. Tapi ya bukan yang dynamic driver banget juga sih. Cuma ya seenggaknya kayak udah ada hasil dari usahanya Hidis untuk bikin si planar ini punya dynamics dan timbre yang bagus. Untuk kuantitas bassnya kira-kira setara sama PR2, yang buat saya itu udah cukup megah. Lebih gede dari bassnya PR3 atau 7Hz Timeless. Buat musik-musik metal atau rock, udah jelas si paus ini speednya bisa banget ngejar double kick drum atau double pedal yang ngebut. Nah, untuk musik-musik yang butuh bass gede, walaupun decay-nya tetap pendek khas planar, tapi megahnya itu kita masih bisa dapat. Buat lagu-lagu EDM atau orkestra yang butuh bass megah, kalau dibandingin sama Timeless atau KZP-R3, megahnya di sini lebih dapat.
Apalagi kalau ganti nozzle-nya ke nozzle yang merah. Kalau sama dynamic drivernya KiwiEarth Quintet, si Quintet itu seingat saya sub bassnya lebih dalam. Sedangkan untuk mid bassnya di MB145 ini lebih dominan. Lalu untuk vokal sama instrumen-instrumen di area midnya, presentasinya bersih, detail, terus juga cukup punya bobot. Nggak kayak planar-planar kebanyakan yang suaranya berasa ringan. Bukan soal tipis atau tebelnya vokal aja teman-teman ya, tapi juga bobotnya. Untuk vokal laki-lakinya emang sedikit kurang tebel, tapi masih gampang ditoleransi. Nggak sampai yang berasa tipis banget atau kering kayak gitu. Masih adalah rasa-rasa warmnya, hasil kolorasi dari mid bassnya. Untuk posisi vokalnya nggak terlalu forward, tapi juga nggak yang jadi mendem atau gimana-gimana. Posisi vokal yang kayak gini yang saya suka sebenarnya. Jadi untuk shouty juga di sini aman banget. Nggak ada yang berasa nyemprot. Artikulasi vokalnya di sini juga bagus. Emosi dari lagu-lagu yang saya dengerin pakai MB145 ini juga bisa disampaikan dengan dinamika vokal yang bagus juga. Untuk sibilance di awal-awal nyobain kemarin kayak berasa ada tapi tipis-tipis aja, nggak sampai yang mengganggu. Tapi makin kesini makin berasa nggak sibilance lagi. Cuma emang penekanan S-nya emang di sini detail, tapi nggak yang bikin sakit di telinga. Mungkin karena emang kemarin-kemarin saya harian atau daily drivernya itu seringnya pakai Castor Harman, atau kalau mau serius dikit ya dengerin musiknya pakai PR3 atau SIMGOT EM6L, yang mana emang 3 itu presentasi vokalnya cukup aman. Nah, MB145 ini sedikit lebih agresif di penekanan artikulasi S-nya. Tapi makin kesini makin berasa aman. Bisa jadi karena emang ada efek burn-in, tapi saya nggak yakin soal ini. Saya lebih yakin kalau ini emang karena kuping saya aja yang untuk IM ini cukup gampang buat nerima atau buat adaptasinya. Kalau untuk vokalnya aja, sweetness-nya MB145 ini buat vokal masih belum se-sweet vokalnya KZ PR3. Tapi kalau dibandingin sama PR2, Timeless atau S12 Pro, saya lebih nyaman sama vokalnya si MB145 atau si Paus biru ini. Apalagi kalau pakai nozzle yang warna merah, yang buat tuningan bass, ini vokalnya jadi lebih tebel, lebih warm, terus artikulasi S-nya juga jadi lebih dijinakin. Tapi beda halnya kalau pakai nozzle yang warna silver, yang katanya sih ini nozzle buat tuningan treble. Vokalnya bisa jadi berasa lebih forward, lebih maju. Tapi untuk selera saya justru jadi agak agresif di vokal atasnya. Sama di sibilance-nya. Karena di sini bassnya dikecilin dikit. Terus treble-nya di lower treble dinaikin. Jadi pengaruhnya ke vokal juga jadi tambah bright. Posisi vokalnya berasa lebih maju karena emang bassnya dikurangin. Sama di vokalnya ini juga berasa kayak warmness-nya agak ngurangin juga. Untuk high atau treble-nya, presentasinya pas sama selera saya dari lower treble, mid treble sampai upper treble-nya. Ya memang terbilang cukup bright sih, tapi enggak ada yang sampai berasa picky, tapi juga tetap detailnya tetap dapat. Treble-nya ini juga walaupun bright, tapi enggak berasa terlalu tipis. Ya agak tipis, tapi masih gampang buat ditolerir lah. Nah untuk treble-nya juga saya lebih cocok sama tuningan treble dari nozzle-nya yang warna merah atau nozzle yang tuningannya bass. Di sini lower treble-nya berasa lebih tebal, terus lebih berat bobotnya. Jadi kita masih tetap dapetin detail yang bagus, ekstensinya juga bagus, lumayan panjang tetap. Tapi karena emang bobotnya pas, jadi nggak berasa ada yang nusuk. Detailnya dapat, tapi smooth-nya juga kita tetap dapat. Gigitan senar gitar, violin, suara simbal juga tangting-tangting sama cas-cas-casnya juga bagus detailnya. Airy-nya juga di sini dapat banget. Kalau buat teman-teman yang treble head, mungkin bisa dicoba nozzle yang tuningan treble atau yang silver. Di sini ceringnya lebih dapat, gigitan treble-nya juga lebih dapat, sama suara simbal juga lebih dapat pecahnya. Cuma kalau saya tetap lebih pas sama nozzle yang warna merah atau nozzle yang tuningan bass. Kalau ngomongin ekstensi treble yang paling panjang sampai ke ujung-ujungnya sampai saat ini, mungkin KZ PR3 yang pernah saya coba. Cuma kan nggak semua orang seleranya sampai ke sana ya. Walaupun emang cukup rapi, treble-nya sih PR3 ketimbang PR2 atau Timeless. Nah, MB145 ini buat saya lebih pas lagi untuk sekarang. Mid treble-nya juga di sini paling turun di antara yang lainnya. Jadi buat saya yang memang nggak terlalu suka sama lower treble sama mid treble yang tinggi, saya cocok sama MB145 ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan teknikalitasnya.
Untuk teknikalitasnya, ini sih intinya saya mau bilang mewah dan megah. Yang pertama dari timbrenya. Ini yang buat saya agak beda dari planer lain. Timbrenya MB145 ini cukup natural. Ya emang sih, kayak Tangzu Zetianwu Heyday yang katanya timbrenya natural banget, organik banget, itu saya belum nyobain. Tapi seenggaknya MB145 ini berasa lebih natural kalau dibandingin sama 700 Timeless, terus Ledger S12 Pro, terus KZPR3, terus apalagi KZPR2. Untuk resolusi sama detailnya udah nggak perlu diraguin lagi, karena emang kebanyakan planar ya, resolusi, clarity, detail ya udah mantep lah. Suara instrumen apa aja di sini kedengeran, sampai ke detail-detail kecilnya. Terus clarity-nya jelas, dari nada ke nada berasa tegas, dan nggak ada yang berasa ngeblur. Untuk sound staging-nya berasa luas, kanan kirinya lebar, depth atau depan belakangnya juga mantep. Lalu height atau sensasi tinggi ruangnya juga bagus. Jadi secara overall 3D imaging-nya udah berasa megah banget, mewah lah. Walaupun nggak bisa bandingin langsung, tapi seingat saya 3D imaging-nya udah mirip-mirip atau bisa dibilang sekelas lah sama KVR Quintet yang dulu pernah kita bahas juga di channel ini, yang harganya selisihnya lumayan jauh teman-teman. Dia harganya sekitar kayaknya masih kisaran 3 juta ke atas lah, entah 32 atau 3,3 jutaan, sekitar segitu. Untuk separasinya juga walaupun cuma single planar aja, tapi saya rasa nggak kalah sama IM-IM multidriver semacam KVR Quintet. Jaraknya kepisahnya antar instrumen juga jelas banget di sini. Dari satu layer ke layer yang lain juga nggak ada yang berasa numpuk. Posisi instrumennya juga sangat presisi. Sama sekali nggak ada yang kedengaran ngaco. Arah datangnya suara instrumen nggak ada yang berasa nyasar. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Tadi kita udah bahas komplit, mulai dari packagingnya, spesifikasinya, build quality, fitting, tonal, technical. Nah, sekarang kesimpulannya. Untuk ayam dengan harga 2,5 jutaan, Hidis MP145 ini cukup berani saya rekomendasikan. Walaupun di harga segini memang referensi saya belum cukup banyak. Kita udah lihat tadi dari packagingnya, isinya udah mantep banget. Kita masih bisa ngetuning lagi suaranya pakai ear tips yang pilihannya banyak. Masih ada lagi nozzle yang kita bisa gonta-ganti. Saya rasa dengan tuning balance-nya yang udah all-rounder dan aman, kita masih bisa cukup leluasa eksplorasi tuningan-tuningannya yang lain, tanpa takut bakalan dapetin treble yang harsh, atau vokal yang shouty, atau yang sibilance-nya parah. Nah, di sini ini aman. Ya, sibilance juga tipis-tipis, atau shouty juga tipis-tipis lah. Mungkin di lagu-lagu yang emang masteringnya jelek aja baru kerasa. Kalau soal bassnya, di sini juga saya rasa nggak perlu khawatir bakalan kekurangan atau kebanyakan bass. All-rounder banget bassnya, tergantung nanti kita butuh bass seberapa buat dengerin musik yang genrenya kayak gimana. Nozzle yang merah bikin tonalnya lebih warm, mid bassnya juga lebih ngebuk. Kalau masih kurang, kita masih bisa tambahin sama ear tips yang bore-nya sempit. Ini juga udah ada di packagingnya. Terus teman-teman yang mau lebih fokus ke vokal, biar lebih berasa forward juga masih bisa dituning lagi sama nozzle yang silver ini. Kalau masih kurang, bisa lagi ditambahin sama ear tips yang wide bore. Tapi perlu hati-hati juga buat yang sensitif sama treble. Soalnya di sini yang dimajuin sebenarnya lower treble-nya sama dikurangin bass-nya. Jadi vokalnya juga berasa lebih maju. Sekaligus jadi lebih tipis. Jadi perlu diimbangi sama ear tips yang kita merasa vokalnya cocok. Nah, enaknya di MP145 ini, walaupun ya emang nggak sesimpel mainin saklar atau switch kayak di ayam-ayam KZ, tapi efek atau perubahan tuningnya lebih jelas, lebih berasa di sini. Kalau kita mainin gonta-ganti nozzle sama ear tipsnya ini. Lalu untuk timbrenya juga ini walaupun ya masih berasa planar, tapi udah ada hasil yang bisa dirasain dari usahanya Hidis buat bikin timbrenya MP145 ini ke arah timbre yang organik atau natural. Paling yang perlu diperhatikan banget ya soal fittingnya. Udah jelas banget ayam ini punya body yang bongsor banget kayak gini. Walaupun ya buat saya nyaman-nyaman aja, tapi buat teman-teman yang lain kan belum tentu. Bisa jadi kurang nyaman karena housingnya atau keseluruhan body ayamnya yang lumayan nonjol ke luar telinga. Soal build quality-nya juga ini udahlah mantep banget. Oke, segitu dari saya teman-teman di pembahasan Hidis MP145 alias si paus biru yang mantep banget ini. Buat teman-teman yang berminat bisa cek linknya di deskripsi kalau mau cek di toko officialnya Hidis maupun di marketplace lokal. Like kalau teman-teman suka pembahasan Hidis MP145 kali ini. Komen di bawah kalau ada yang teman-teman mau tanyain.
silahkan tanya, sebisa mungkin saya jawab sesuai kapasitas saya. Kalau saya nggak tahu juga nanti saya bilang saya nggak tahu. Teman-teman juga bisa share ke teman-teman kita yang lain, barangkali ada yang butuh informasi ini. Teman-teman juga bisa subscribe, supaya nanti kita bisa diskusi lagi di pembahasan-pembahasan IM berikutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.